Perkenalkan, saya Haidar. Saya founder dari Blockchain with Haidar atau BWH Academy. Sedang diprogres untuk di building untuk website dan isi dan lain sebagainya, ya kan. Untuk saya sendiri bergelut di dunia blockchain sudah mulai dari 2015, mulai dari mining Ethereum, mulai dari awal-awal trading di Poloniex, Bittrex dan lain sebagainya yang dulu-dulu masih Bitcoin Indonesia ya, belum ada Indodax, masih namanya masih Bitcoin Indonesia. Nah, dari situ saya mempunyai pengalaman juga terkait dengan development, di mana saya juga menjadi developer dan membangun beberapa DeFi dan beberapa exchange gitu di Indonesia. Dan kemudian saya juga sebenarnya salah satu pemegang dari CISA, Certificate Information System Auditor, di mana itu dari ISAKA, dari ISAKA. Dan saat ini dalam pengembangan BWA Academy, kami sedang melakukan riset terkait dengan RWA, Real World Asset, di mana ya kan ternyata C2E Energy juga sedang pengembangan di RWA. Nah, maka dari itu BWH ya kan bekerja sama dengan C2E, ya kan kami bercooperation, bekerja sama untuk memberikan edukasi terkait dengan blockchain baru yang sedang launching, layer 1 namanya EVOS, ya kan. Nah, saya di sini ditunjuk dari C2E untuk menjadi edukatornya terkait dengan apa apa itu EVOS, ya kan. Apa itu layer 1, apa itu FVM dan lain sebagainya, apakah nanti airdropnya nanti seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng di sini. Oke, nah peran saya sendiri ya kan seperti yang saya jelaskan tadi di sini adalah untuk kolaborasi ya kan untuk mendukung edukasi blockchain ya memperkenalkan ya kan nanti cara kerjanya EVOS nanti seperti apa sih gitu kan ke depan nanti dibawa kemana EVOS ini gitu kan ya apakah nanti benar-benar menjadi blockchain yang sangat bisa diandalkan yang bisa bersaing dengan blockchain-blockchain yang sudah running sekarang. Nah nanti kita akan bahas semuanya di sini. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas terkait dengan airdrop EVOS atau airdrop revolution dari EVOS. EVOS ini punya tagline yaitu Real Speed, Real Asset, The Future of Economy, di mana memang EVOS menjadi layer 1 natif yang cukup cepat kalau dibandingkan dengan blockchain-blockchain yang saat ini sudah ada. Nah, kalau kita mengacu pada blockchain katakanlah Ethereum ya kan Ethereum itu kan masih butuh waktu sekitar 15 detik ya kan untuk menjadi satu blok gitu kan ya. Sedangkan di EVOS ini cukup 5 detik. Jadi di 5 detik itu udah bisa transaksi sudah tervalidasi. Nah, itu juga termasuk salah satu sistem EVOS yang cukup cepat. Oke, berikutnya lagi ya kan EVOS juga real asset. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, di mana ketika saya melakukan riset terkait dengan RWA, ya kan C2E, ya kan sebagai induk perusahaan dari EVOS yang menaungi EVOS, ya kan yang saat ini memang sedang mendapatkan pendanaan dari G3P, ya kan itu sedang mengembangkan real asset. Nah, real asset di sini adalah implementasi dari real asset gitu kan ya. Nah, nanti contoh-contoh real assetnya nanti seperti apa? Nah, nanti saya terangin satu persatu terkait dengan teknologi yang ada di EVOS. Oke, seperti yang saya terangkan tadi, EVOS adalah layer satu blockchain EVM. Di mana ya kan, seperti kita tahu, blockchain layer satu itu adalah blockchain yang cukup powerful untuk disandingkan dengan blockchain-blockchain yang lain. Oke, kita kasih contoh adalah salah satu blockchain yang powerful di layer satu adalah di Ethereum. Ya kan? Ethereum itu blockchain layer satu. Oke, layer 2-nya Ethereum apa? Ada Base, ya kan? Ada Avalanche, ya kan? Ada beberapa token-token, beberapa layer 2 yang lain gitu. Nah, layer satu yang cukup besar juga apa? Ya kan? Ada Polygon, ada BSC. Nah, Ethereum ya kan menjadi puncak dari layer satu yang pertama kali muncul di harga $10, Bu. Bapak Ibu sekalian, ya kan. Nah, itu di awal-awal munculnya Ethereum itu di harga $10 orang-orang belum belum bisa ya sudah bisa melihat gitu. Ini sepertinya proyek yang cukup bagus nih layer satu gitu kan ya. Nah, kemudian muncullah layer satu adopsi yang lain. Nah, salah satunya adalah EVOS. EVOS sendiri ya kan layer satu yang cukup kuat ya kan dengan pengembangan dari EVM ya kan. Di mana kalau misal kita bicara terkait dengan Ethereum itu pakai proof of stake, nah di
EVOS sendiri itu pakainya POSTA, Proof of Stake Trust Authority, di mana hanya terotoritas, ya kan, Trust Authority, ya kan, yang punya kepercayaan, yang dipercaya oleh tim EVOS yang bisa menjadi node validatornya. Nah, tentunya ini juga nanti menjadi salah satu strength atau salah satu kekuatan dari EVOS. Kenapa? Karena punya node validator sendiri gitu, berbeda dengan token atau berbeda dengan koin-koin yang mungkin sudah ada gitu, Pak. Oke, berikutnya eh, kita bahas terkait dengan EVOS ini juga mencakup DeFi, NFT, DEX, GameFi, dan real-world asset. Nah, DeFi sendiri, karena ini adalah jaringannya FVM, otomatis implementasi atau eh, bahasanya apa ya, implementasi atau pengaplikasian gitu, pengaplikasian dari sistem-sistem lain ini akan lebih mudah gitu, karena dia sudah pakai FVM. Di mana misal nih di Ethereum sudah ada apa? Katakanlah di Ethereum sudah ada Uniswap. Nah, apakah di EVOS ada Uniswap juga? Pasti ada, tapi mungkin dengan nama yang lain atau dengan pengembang yang lain karena dia sama-sama dengan FVM. Gitu. Apakah nanti bisa ada marketplace NFT? Pasti bisa. Karena apa dengan adanya integrasi FM pasti nanti bisa diimplementasikan. Oke. Nah, izin minum sebentar. Untuk EVOS dalam ekosistem RWA ini, ya kan, yang salah satu di apa namanya, salah satu salah satu didukung, ya kan, dukungan penuh yaitu di 50.000 TPS. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya kan, di Indomaret gitu sedang mengantri gitu kan ya. Nah, sedang mengantri. Nah, kalau kita bicara kasir di Indomaret itu pasti kan terbatas, ada tiga, ya kan. Kalau misal agak besar itu ada tiga gitu kan ya. Kalau misal yang agak kecil itu ada satu kasir gitu kan ya. Ketika ada 50.000 orang mengantri untuk transaksi di Indomaret, otomatis antriannya akan panjang, seperti itu, ya kan. Nah, berbeda dengan di implementasi di blockchain-nya EVOS. Karena ini, ya kan, mendukung TPS 50.000, otomatis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ya kan di apa namanya di Indomaret itu ada 50.000 kasir ya kan, di mana transaksinya bisa dilakukan secara real time dalam 1 detik. Seperti jaringan seperti Bapak Ibu sekalian kalau misal mau ngirim WA gitu kan langsung ting masuk ke tujuan gitu, nah sama. Nah karena ini EVOS ya kan mendukung 50.000 TPS, otomatis semisal ada ya kan transaksi RWA ya kan, RWA itu macam-macam. Misal ada transaksi jual beli emas itu termasuk RWA karena apa? Yaitu aset yang ada di dunia nyata yaitu emas diimplementasikan ke dalam blockchain, itu satu. Terus misal ada lagi eh, implementasi saham gitu kan ya. Itu juga bisa dijadikan sebuah RWA. Nah, itu bisa dilakukan semuanya dalam 1 detik secara keseluruhan di 50.000 TPS. Oke. Kemudian untuk supply ya kan, untuk alokasi supply-nya itu adalah 80% akan dibagikan untuk komunitas, 20% untuk alokasi tim. Jadi ini memang purely bisa dikategorikan sebagai salah satu layer satu mungkin satu-satunya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat diagram-diagram yang ada di luar sana. Misal nanti diagramnya Polygon, diagramnya BSC, diagramnya Ethereum. Saya bisa memastikan bahwa 80% yang masuk ke supply ke komunitas itu mungkin baru baru hanya ada di EVOS. Soalnya di tempat lain itu paling di komunitas itu dikasih 5%, 10% gitu kan ya. Ini enggak, bahkan yang lain itu masih token, yang ini sudah koin, tetapi 80% bagian komunitas ini termasuk yang salah satu strategi yang dipakai oleh si EVOS ini termasuk strategi yang cukup bagus untuk menggait komunitas bersama-sama. Nah, terus di supply 80% ini pasti ada pertanyaan nih. Nah, ke supply 80%, total supply-nya berapa gitu kan ya? Pasti ada pertanyaan. Nah, untuk total supply-nya sendiri mengacu pada airdrop yang sudah ada gitu kan ya. Misal kita kita bicara realita lah kayak hamster ya kan, dogis kemarin gitu kan yang ada gitu kan ya, hamster kombat dan lain-lain, itu rata-rata kan untuk supply pasti belum bisa dialokasikan di awal. Sorry, belum bisa
diungkapkan di awal total supply-nya. Ya kan di EVOS pun sama, total supply nanti disesuaikan dengan total user yang join, ya kan. Nah, total user yang join dari tim EVOS, ya kan, dari Pak Julian infonya itu maksimal 10 juta user. Ketika sudah 10 juta berarti udah nggak bisa lagi register, makanya itu cepet-cepetan ya. Nanti teman-teman semuanya kalau misal memang apa namanya sudah siap untuk ready untuk airdrop ini, jangan nunda-nunda besok. Kalau bisa nanti malam kita prepare dulu nih. Oke, saya mau join untuk airdrop 35 akun gitu kan ya. Oke, 35 akun Google. Ya udah disiapin aja 35 wallet, ditransfer satu-satu gitu kan ya. Atau bisa nanti multi transfer gitu. Nanti gimana caranya? Nanti tak ajarin caranya multi transfer nanti seperti apa. Oke. Nah, berikutnya eh, untuk apa namanya supply tadi tak balikin lagi total supply itu nanti menyusul sesuai dengan total user yang available. Oke. Kemudian ya kan untuk berikutnya EVOS terdaftar di Chinese. Nah, ini sudah sering kali saya paparkan ke teman-teman semuanya yang mungkin sudah ikut Zoom ya kan, yang mungkin baru baru join Zoom hari ini, ya kan? Ini saya paparkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya kan, bisa melihat bahwa EVOS memang sudah terdaftar di Chainlist. Ya, Chainlist itu apa sih? Chainlist itu oke, kita hapus untuk EVOS-nya pencarian. Nah, Chainlist itu adalah, ya kan, eh, kumpulan-kumpulan atau list dari blockchain yang sifatnya EVM, yang memakai EVM. Nah, di sini ada Base, Arbitrum, Polygon, Berachain, Kronos ya kan mungkin yang saat ini lagi rame mungkin ada yang juga ikut Monat Testnet gitu kan Monat Mainnet gitu kan ya ada yang juga Paros dan lain sebagainya. Nah di sini ini adalah salah satu list ya kan yang memang blockchain-blockchain yang sudah terverifikasi. Nah untuk EVO sendiri sudah terverifikasi dan sudah disubmit ke Chainlist berarti ini memang salah satu blockchain yang sifatnya sudah apa namanya sudah terverifikasi oleh si Chainlist seperti itu. Oke, berikutnya ya kan, seperti ya saya ceritakan tadi, saya saya dengan Pak Julian ya kan kemarin ngobrol gitu ya kan, karena C2E Energy sudah mendapatkan pendanaan dari sini ya kan, gitu. Nah dari sini, jadi bagaimana ceritanya kok C2E Energy yang dulunya sebuah perusahaan eh, yang dulunya adalah sebuah perusahaan biofuel ya kan dulunya perusahaan biofuel dia dulunya adalah fokus ke migas gitu kan ya. Energi ya kan. Energi yang terkait dengan energi yang tradisional lah gitu kan ya kenapa sekarang fokus ke blockchain gitu ya salah satunya karena mendapatkan pendanaan dari Gaptri Partner ya kan G3P ya kan Gaptri Partner. Nah, ini adalah investor dari Dubai, di mana investor ini ya kan memberikan dana ke C2E ya kan untuk pengembangan blockchain tersebut. Oke. Nah, blockchain yang dikembangkan adalah EVOS. Kenapa? Karena ya kan dari keinginan dari si investor juga adalah untuk license ya kan virtual asset investment advisor di mana nanti ke depan ya kan RWA ini tidak hanya sebagai salah satu implementasi building gitu. Misal nih nanti juga bisa mungkin metaverse ya kan di mana nanti ada AdSense di masing-masing kota gitu kan ya sesuai dengan tata letak lokasinya itu mungkin bisa menjadi salah satu gebrakan dari EVOS untuk next step-nya, ya kan seperti itu. Terus untuk tadi sendiri, ya kan, C2E sendiri didirikan 2001 berbasis di New York dan Afrika Selatan, ya kan, yang sekarang ini sedang fokus ke energi teknologi, ya kan, blockchain innovation dan real asset integration. Oke. Nah, untuk C2E sendiri, ya kan, C2E sendiri dengan EVOS ini nanti pengembangannya seperti apa sih? Pengembangan EVOS sendiri itu nanti bisa menjadi transformasi untuk kunci ekosistem digital modern, khususnya pada DeFi, NFT, GameFi, ya kan, DEX dan tokenisasi aset yang hebat. Oke. Nah, untuk itu ya kan terjadilah sinergi antara C2E dan EVOS.
ya kan, di mana nanti akan membangun Web3, ya kan, yang tidak hanya transparan, efisien dan berbasis atas data, tapi juga mampu menjembatani dunia digital dengan sektor energi dan keuangan global. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya kan yang sudah mulai mengerti dengan blockchain ya kan pasti mengetahui lah blockchain itu kan tidak hanya terkait dengan koin saja gitu kan ya. Blockchain itu sebenarnya luas Bu ya kan. Kalau misal Bapak Ibu melihat dari berita-berita, wah BCA integrasi blockchain, pajak integrasi blockchain. Nah, sebenarnya blockchain itu luas. Tidak hanya terkait bikin token, bikin koin, bikin NFT itu enggak. Nah, makanya ya kan EVOS itu tidak hanya fokusnya nanti di sana, tapi juga pengembangan real aset atau RWA. Di mana contoh salah satu implementasinya adalah nanti mungkin ada supply chain, ya kan? Ada supply chain, ada RWA marketplace. Nah, seperti saya ceritakan beberapa kali gitu kan ya. Mungkin gambarannya bisa seperti ini, ya kan? Gambarannya adalah misal Bapak Ibu ya kan Bapak Ibu itu memiliki ya kan memiliki sebuah apa namanya memiliki sebuah ide ya kan untuk membangun ya kan untuk membangun UMKM atau misal katakanlah kita sebut saja langsung merek Indomaret gitu ya ingin punya Indomaret gitu tapi Bapak Ibu tidak punya uang untuk membangun secara full gitu tentunya pasti Bapak Ibu mempunyai uang misal 200 juta atau 300 juta untuk membangun sebuah Indomaret. Tapi kan misal minimal modalnya adalah 1 M, misal seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi kendala. Nah, bagaimana solusinya? Salah satunya adalah RWA, Real Asset untuk implementasi dari real estate atau implementasi dari UMKM Indomaret, misal seperti itu. Nah, nanti implementasinya seperti apa? Nanti mungkin ada sebuah website di mana websitenya itu nanti saya ingin membuat sebuah Indomaret, ya kan? Satu token sama dengan satu lembar saham, ya kan? Nah, apakah nanti ada pengelolanya? Pasti nanti ada pengelolanya. Harusnya ada pengelolanya kalau implementasi RWA-nya memang real, ya kan? Dan saya yakin EVOS nanti memikirkan implementasinya ke titik real sektor seperti itu. Nah, misal nih ada 1.000 lembar saham terjual. Nah, otomatis 1.000 lembar saham yang terjual ini, ya kan, mengindikasikan misal satu token sama dengan satu lembar saham, ya kan. Orang yang punya tokennya ini, ya kan, diindikasikan sebagai orang yang punya UMKM-nya atau orang yang punya Indomaretnya gitu. Nah, misal nanti ke depannya orang yang punya token ini bisa mengakses, ya kan, laporan keuangan secara real time. Kenapa? Karena dia punya tokennya atau punya kuncinya untuk membuka aset atau membuka laporan keuangan. Nah, ke depan yang punya token bisa saja nanti mendapatkan apa? Mendapatkan uang atau mendapatkan pembagian hasil dari saham, pembagian dividen. Itu salah satu contoh RWA. Tentunya contoh RWA itu banyak sekali. Ada nanti lagi contohnya adalah misal emas atau logam mulia gitu kan ya dijadikan menjadi blockchain gitu kan satu token itu misal satu koin itu sama dengan 1 gram emas gitu kan nanti mungkin eh, emasnya nanti bisa ditukarkan di toko-toko yang sudah terverifikasi gitu kan ya itu contoh RWA juga itu terus misal contohnya lagi adalah obligasi atau instrumen keuangan yang tradisional misal bond ya kan surat utang misal apa namanya misal nih, ya kan, surat utang dari pemerintah gitu kan ya, bisa ditokenisasi, investor nanti retail bisa beli dalam jumlah kecil gitu kan ya. Kalau sekarang kan misal nih, kalau kita mau beli surat utang, itu kan dari negara sudah ada ketentuan minimal beli berapa lembar gitu kan ya. Kalau ini enggak, kalau misal nanti bisa diimplementasikan RWA ini ke dalam tokenisasi di EVOS, ya kan tentunya itu bisa nanti beli misal satuan terkecil. Nah, itu adalah salah satu contoh implementasi dari real aset gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, berikutnya setelah kita bahas terkait dengan blockchain-nya EVOS, nah kita kan udah tahu tuh, kita udah tahu EVOS ini punya komitmen untuk pengembangan blockchain secara real gitu, masif ke RWA. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan informasi yang tadi gitu kan ya. Nah, karena kita udah tahu bahwa ke depan nih EVOS punya masa depan yang bagus, yang cerah gitu, ini ada informasi yaitu airdrop dari EVOS. Nah, airdrop dari EVOS itu seperti apa? Airdropnya dari EVOS adalah nanti tinggal connect walletnya, ya kan, klaim airdropnya. Nanti setiap satu kali klaim, ya kan, satu user itu bisa mendapatkan 150 EVOS.
nanti bisa ekstra bonus 20 per EVOS tax ya kan, dan referral system bisa 35 ya kan, kali 3 EVOS per level. Atau kalau misal simulasinya itu dari strateginya itu seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti ya kan Bapak Ibu bisa join untuk referral ya kan dengan 35 dep ya kan. Dep artinya kualifikasi kedalaman jaringan yang Anda untuk mendapatkan 3 koin EVOS setiap ada penambahan akun baru ya kan. Jika Anda memilih 5 dep itu artinya Anda hanya memenuhi kualifikasi 3 EVOS. Oke, saya buka sekalian di sini sebentar ya. EVOS app. Oke. Oke. Nah, ini adalah untuk tampilan dari airdropnya EVOS. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ikut di sini ya kan, langsung milih untuk 35 akun. Jadi ketika sudah milih 35 akun tinggal klaim ya kan, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan berapa? Mendapatkannya adalah sekian ya kan. Daftar satu akun utama ya kan, tadi kan sudah ya kan. Terus kemudian connect wallet tadi sudah, login sudah ya kan, klik menu airdrop tadi sudah ya kan. Kemudian ya kan ini ya kan kemudian klik menu airdrop pilih 35 dep tadi sudah ya kan kemudian klik claim airdrop. Nah, satu akun utama, satu akun tadi ya kan satu wallet itu terdiri dari satu akun utama dan 35 dep. Nah, 35 dep itu berapa? 36 akun. Ya kan totalnya berarti satu tambah 35 berarti 36. Nah, totalnya karena satu satu join itu dapat 150 EVOS, berarti totalnya nanti dapat 5.400 EVOS. Ya, untuk referralnya, tadi kan kita milih depnya 35 gitu kan ya. 35 yang kita joinkan tadi itu kita bisa mendapatkan extra reward referral kali 3 EVOS. Totalnya adalah 105 EVOS. Totalnya berarti berapa? 5.400 EVOS plus 105, 5.500 EVOS. Ini untuk join satu account ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk fee-nya sendiri, untuk gas fee-nya sendiri nanti bisa dilihat di sini, ya kan? Untuk gas fee-nya nanti bisa dilihat di sini. Misal Bapak Ibu nanti joinnya 0, berarti dapatnya berapa? Kalau misal joinnya 5, dapatnya berapa? Misal joinnya 35, dapatnya berapa? Tentunya karena ini daripada daripada apa namanya? Daripada kita join bikin level-level gitu kan ya. Oh, ini join. Nah, mending nanti disiapin aja per account itu 35 aja. Biar apa? Biar memaksimalkan untuk join airdropnya. Nah, di airdrop ini ya kan nanti juga ada beberapa ya kan skema yaitu tax. Nah, di sini juga ada tax di mana taxnya nanti bisa melakukan follow untuk Telegram channelnya, follow X, share di X ya kan, di Twitter atau X gitu kan, share di Facebook, masuk ke YouTube channelnya. Nah, masing-masing ini sudah ada rewardnya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ya kan saya eh, terangkan lagi ya kan untuk strategi yang optimal ya kan untuk mengikuti airdrop EVOS menurut saya sih strategi yang paling tepat itu seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu nyiapin totalnya 35 akun ya kan, sorry 35 wallet, di mana wallet pertama ya kan join ke wallet kedua. Ya kan sorry di ini wallet utama pertama gitu kan ya, nanti bikin bikin akun lagi kedua yang join ke akun pertama, bikin lagi yang ketiga join ke akun kedua, dan seterusnya sampai ke akun 35. Kenapa seperti ini? Karena ini untuk memaksimalkan, jadi nanti ya kan total total reward total referral yang bisa kita dapat ya kan, total referral yang kita bisa dapat itu kan totalnya itu maksimal 35 kedalaman atau maksimal 35 kedalaman atau 35 ke bawah gitu Pak ya kan. Nah menurut saya sih ya kan menurut saya optimalnya kalau untuk join airdrop ini ya disiapin aja dari akun pertama sampai akun ke 35 seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti mengikuti strategi yang saya terapkan ini ya kan, itu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan totalnya 1.260 akun ya kan.
1260 akun. Oke, saya hitung 35 ya kan, kali 35, oke. Plus ya sorry, 35 kali 36 kan ya kan. 35 wallet dengan masing-masing isi depth-nya adalah 35 karena plus satu, plus dari apa namanya, akun utamanya berarti 36, totalnya 1260 akun. Oke. Nah, ini adalah simulasinya Bapak Ibu. Nanti kalau misal join 35 akun ya kan, nanti bisa mendapatkan totalnya adalah 256.935 EVOS. Jadi nanti bisa optimal ya, nanti strateginya bisa kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini tak kasih apa namanya, coretan ya kan. Misal nih ya kan. Oke, kita mulai. Misal nih ya kan. Bapak sudah menyiapkan wallet pertama untuk wallet utama. Nah, nanti disiapin juga wallet yang kedua. Wallet kedua join dengan wallet yang pertama. Oke, kita lagi nyusun lagi wallet ketiga, join ke wallet ini ya kan. Terus sama yang ini juga join ke wallet yang ini ya kan. Tentunya masing-masing 35 dep ya kan. Sampai sini, terus yang terakhir ini katakanlah sampai ke bawah yang wallet ke 35. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini yang wallet yang ke 35 ini yang baru di-share untuk orang-orang. Kenapa seperti itu? Ya kan, biar nanti ketika ada orang join di bawahnya, kita bisa mendapatkan referralnya sebanyak-banyaknya. Itu strategi yang saya pakai ya, strategi yang saya pakai seperti itu. Tentunya nanti kembali ke Bapak Ibu masing-masing mau pakai strategi ini apa tidak gitu kan ya. Tapi menurut saya sih optimalnya sih bikin walletnya 35 ya. Kalau misal jelek-jeleknya ya 25 lah, 25 atau 20 gitu, nyiapin 25 atau 20 gitu. Tapi balik lagi ke Bapak Ibu sekalian ya kan. Kalau saya sih, menurut saya sih optimalnya di 35. Kenapa? Biar nanti ibaratnya gini, ada orang mau join ya kan, misal nih, nah yang mau di share ke Facebook gitu kan ya, nah mau di share ke Facebook yang ini. Oke, misal ini X atau Twitter, misal nanti di sini juga ada WA gitu kan ya. Nah, nanti ya kan kalau misal mau nge-share-nya itu link referral yang paling bawah aja, jangan link referral yang atas. Nah, seperti ini. Ini nanti di-share di WA, di-share di mana-mana. Itu yang di-share adalah yang nomor 35. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah seperti ini ya kan, ketika ada orang join gitu kan, misal dapat referral baru gitu kan ya. Katakanlah ini ada referral baru. Nah, ada new ref ya kan. Ketika ada di sini ya kan, karena dapatnya adalah tiga ya kan, tiga, setiap kali ada orang join dapat tiga EVOS gitu kan ya. Berarti di sini ya kan, ke sini sampai ke atas itu nanti dapatnya tiga semua Bu. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Nanti dapatnya tiga, tiga berarti 3 kali 35. Berarti totalnya sudah dapat 105 EVOS tanpa ya kan, tanpa join lagi gitu kan. Maksudnya tanpa jenengan spend dana lagi gitu kan. Spend dana untuk gas fee ya kan. Ini udah dapat langsung di segitu. Oke, ke atas seperti itu. Itu contohnya adalah seperti ini ya kan. Berbeda kalau misal nanti Bapak Ibu bikinnya misal 3 wallet gitu kan ya. Ya kan. Misal bikinnya 4 wallet. Nah, di sini ada referral baru. Oke, kita buatkan di sini contohnya adalah ada ref barunya di sini. Oke, new refnya di sini. Ketika ada new refnya di sini, ya kan, new refnya adanya di sini. Oke, new refnya di sini. Nanti Bapak Ibu dapatnya berapa? Berarti satu, dua, tiga, empat. Berarti dapatnya empat. Empat kali tiga berarti dapatnya cuma 12 reward gitu. Oke, silakan kalau misal ada pertanyaan, silakan. Tadi kayaknya ada yang bertanya. Oke, oke. Ibu Suyanti, silakan kalau mau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Bu.
Saya mau tanya tentang itu Pak untuk walet-walet. Kalau kita buat satu walet itu kan 35 walet. Mm-mm, Untuk mm. mengetahui walet yang ke-35 referensinya itu di menu mana ya Pak? Nah, ini ini sebenarnya untuk mengetahui itu Ibu harusnya punya catatannya dulu. Yang Oh, pertama, eh, nah, kan yang pertama kali ya, kita daftar itu kan langsung kita klik 35. ya, Itu kan dapat berapa itu. Tapi untuk nge-share link untuk ke saya share link itu kan ada langsung link referral Pak ya. Itu ya nggak tahu betul. itu walet yang ke berapa gitu. Untuk mengetahui walet yang ke-35 itu mana menunya Iya. gitu. Nah, itu aja Pak, makasih. Oke, terima kasih infonya. Halo, Terima bisa kasih bantu pertanyaannya. Halo, jawab, Pak Ijal? ya, ya silakan, silakan. Jadi gini, Bu, kalau pengen mengetahui link wallet yang ke-35, itu artinya satu wallet itu ada 35 akun, kan maksudnya seperti itu, Ibu. Nah, kalau kita pengen mengetahui link referral yang akun ke-35, ya di wallet itu, Ibu. Jadi satu wallet 35 itu ya walletnya cuma satu di satu wallet itu, Ibu. Seperti itu. Oh, berarti cuma link referralnya cuma satu tok ya Pak ya? Iya, di satu wallet. Nah, nanti kalau Ibu mau bikin wallet yang kedua, kan wallet yang kedua itu juga ada 35 akun lagi nih. Nah, Iya, itu baru nanti yang nyeponsori yang wallet pertama tadi, Ibu, yang kedua tadi. Begitu di sponsori yang wallet pertama, Ibu bikin wallet yang kedua sudah jadi nih, 35 akun lagi. Nah, iya. terus wallet yang kedua juga ada link referralnya, Ibu. Ya cuma satu itu aja, Bu. Dari satu wallet itu link referralnya ada satu, tapi di dalamnya ada 35 akun gitu, Ibu, ceritanya. Kira-kira. Oh, seumpama nih kita buat walet lagi kedua 35 lagi Pak ya. Eh, Ya. itu yang saya share itu walet kedua atau yang walet Yang pertama kedua, Pak? Menurut yang wallet kedua, Bu. Wallet kedua. Nanti di-share ke Oh, teman-temannya, atau Ibu bikin wallet yang ketiga lagi. Dan iya. seterusnya. Jadi tusuk sate, Bu. Oh, gitu. Berarti kita seumpama buat Ya. beberapa walet dalam satu walet itu 35. Berarti kita sebar yang terserah kita gitu ya. Kalau bisa yang paling bawah, Bu, yang disebar. Yang wallet paling bawah. Contoh nih, Oh, Ibu bikin 10 wallet. Masing-masing wallet ada 35 akun kan gitu. iya. Masing wallet. Nah, itu kalau ditusuk sate, Ibu itu yang disebarkan tuh wallet yang ke-10, Bu. Sebarkan ke teman-temannya atau ke saudaranya atau siapapun yang paling bawah walletnya. Walaupun di satu wallet itu ada 35 akun, linknya cuma satu itu aja, Bu. Oh gitu. Oh ya Pak, Paham terus ya? tadi siang itu aku belum paham juga. Untuk Ya. katanya Bapak ini satu apa ya satu HP itu kan terdeteksi apa ya satu kalau nggak salah dengar tadi. Lah itu Satu, Bu. kita berarti Nah, nggak bisa buat beberapa wallet dong satu HP. bukan, Bu, bukan, Oh, bukan. mungkin satu medsos ya? Medsos itu beda-beda. Jadi gini, jadi satu satu HP itu bisa untuk bikin sampai ke 35 wallet, Bu, ya kan? Misal seperti yang saya share di sini, ya kan? Ini semua bisa dengan satu akun token Pocket, ya kan? Token Pocket TP, ya kan? Atau pakai MetaMask, gitu kan ya? Itu kan kita bisa multi account, gitu kan ya? Generate account kan? Nanti kita bisa apa namanya bikin sampai ke 35 juga bisa. Itu satu. Nah, di EVOS sendiri, ya kan? Di EVOS sendiri itu kan ada beberapa jenis airdrop, ya kan? Yang di sini tadi ya. Ini kan ada airdrop yang pertama adalah untuk airdrop yang utamanya yaitu klaim, yang kedua adalah airdrop tax. Nah, untuk airdrop tax ini ya kan. Nah, ini kan ya airdrop tax ini ya kan sebaiknya ya kan sebaiknya itu satu akun sosial media itu hanya dipakai untuk satu kali gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misal gini, tadi kan Bapak Ibu itu kan di sini bikin contohnya gini ya. Ini di sini tadi ya kan. Contohnya ini bikin wallet 1 sampai wallet 35 gitu. Totalnya udah 35 akun ke bawah ini kan. Oke, ya kan? Tentunya saran saya itu nanti bikin seperti ini, ya kan? No, mana ini?
Mungkin pakai Google Sheet atau pakai Excel gitu kan ya kan. Mungkin pakai Google Sheet atau pakai pakai Excel ya kan, di mana nanti ya kan ditulis wallet yang pertama apa, wallet yang kedua apa, wallet yang ketiga apa, buat apa? Buat sekalian, misal gini, wallet satu gitu kan ya, misal wallet satunya apa ya kan, linknya apa, link refnya apa gitu kan ya, wallet kedua apa ya kan, eh, linknya apa dan seterusnya, buat apa, buat untuk memudahkan, misal gini, wallet pertama nih, oke, daftar dari sini ya kan, dari orang gitu kan ya, wallet pertama berarti wallet kedua nanti daftar dari sini, wallet ketiga daftar dari dan seterusnya sampai ke 35. Nah, nanti yang di share ya kan, yang di share itu yang, oh hilang sebentar, yang di share itu yang terakhir ini, seperti yang saya gambarkan ini ya kan ini nih tadi udah bikin wallet nih, totalnya dari wallet 1 sampai 35, yang di share ke orang-orang ya kan untuk memaksimalkan profit, ya sorry, untuk memaksimalkan referral gitu kan ya kan, referral reward itu yang wallet ke 35 ini. Nah, satu satu wallet account ya kan itu kan bisa milih 35 debt gitu kan ya. Nah, itu cuman punya satu referral. Jadi jangan khawatir. Misal aku tadi ya kan di sini gitu kan ya, di sini ya kan, di apa namanya, di halaman sini ya kan, aku joinnya Ya di kan, sini ya kan. milihnya 35 gitu kan. Milihnya 35. Milihnya 35. Semisal milihnya 35 di sini, ini semuanya adalah satu account. Jadi tidak perlu khawatir untuk bingung ini nanti ikut referralnya nomor satu atau nomor 35, itu semuanya sama gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Boleh, silakan. boleh Ya, saya ya, bantu jawab, saya ya, bantu lagi ya, Pak. boleh, ya, silakan. Jadi gini Bu, setelah saya eh, berkomunikasi dengan Pak Julian Pratama, untuk untuk pengerjaan medsos itu tidak wajib Bu. Jadi dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Artinya yang paling utama kita bikin sebanyak-banyaknya akun utama di Token Pocket. Itu yang paling utama untuk pengerjaan airdropnya. Untuk tas itu semuanya tidak wajib. Jadi dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh, Ibu. Seperti itu. Nah, dalam satu HP sebenarnya tidak hanya 35 wallet kita bikin, 100 wallet pun, 1000 wallet pun juga bisa. Tergantung kemampuan masing-masing. Cuma karena kita punya trik pengen kedalaman 35 level, itu maka kita duplikasikan ke teman-teman, satu HP itu 35 wallet. Biar nanti ketika kita sebar link yang akun ketiga wallet ke 35, kita mendapatkan seluruh wallet kita itu sampai 35 level seperti itu. Jadi seharusnya di sini kita bikin itu sebanyak-banyak mungkin karena kita pengennya kan jackpot banyak ya, nanti dapatnya juga banyak sih. Kalau tasnya tidak wajib ya Bapak Ibu, jadi untuk tas dilakukan bisa, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Yang pasti yang penting itu buat wallet sebanyak-banyak mungkin. Apa yang disampaikan Pak Haidar benar, itu duplikasinya 35 karena kita pengen mendapatkan 35 kedalaman di level kita untuk bonus referralnya. Tapi sebenarnya kalau kita bikin 100 wallet pun, 1000 wallet pun tidak ada masalah sebenarnya untuk memperbanyak akun kita atau koin kita nanti. Jadi tidak ada batasan sesuai kemampuan. Seperti itu yang saya terima dari Pak Julian Pratama. Selanjutnya saya serahkan Pak Haidar lagi. Oke, terima kasih bantuannya Pak Joko. Jadi tak tak kembalikan lagi ya kan. eh, Pak Julian Pratama sebagai apa? Pak Julian Pratama di EVOS itu sebagai Country Manager Asia. Jadi tak balikan lagi untuk join di airdrop EVOS ya kan, itu kita boleh join sebanyak-banyaknya satu ya kan. Sebanyak-banyaknya, kalau bisa itu 35. Kenapa 35? Karena totalnya adalah 35 untuk kedalamannya, itu satu. Terus yang kedua ya kan, untuk airdropnya sendiri, tax ya kan, tax itu bisa dikerjakan, bisa tidak dikerjakan. Karena tax itu tidak wajib. Tax itu tidak masuk ke dalam KEC. Jadi tax tidak wajib. Misal dari 35 akun itu tidak ada yang mengerjakan tax, itu tidak masalah ya Kak. Iya, seperti itu. Oke. Silakan kalau misal ada pertanyaan lagi.
Mute. Oke. Jika wajib, bisakah banyak wallet menggunakan satu akun medsos? Tidak bisa. Satu satu akun medsos hanya diizinkan dipakai oleh satu wallet. Jadi tidak boleh dipakai untuk multi wallet. Oke, silakan misal ada pertanyaan lagi dari pertanyaan nomor satu, Pak. Bila di satu wallet yang awalnya kita pilih 5 dep, bisakah di lain waktu ditambah lagi agar bisa full 35? Tidak bisa. Maka dari itu, ya, maka dari itu untuk join, saya sarankan minimal di 35 langsung. Biar nanti tidak perlu apa namanya dirubah-rubah lagi. Dimaksimalkan langsung lah mulai dari pertama kali join itu di 35. Saya ralat yang kemarin mungkin joinnya 5 gitu kan, gitu. Silahkan nanti bikin akun baru lagi aja nggak apa-apa di bawahnya. Disiapin 35, 35, 35 gitu. Biar nanti apa? Biar nanti bisa maksimal untuk mendapatkan rewardnya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Terkait smart contract apa itu testnet? Iya. Jadi ini kan untuk EVOS, ya kan? Untuk EVOS ini testnet, airdrop di mana ini menggunakan BSC untuk membayar gas fee-nya, untuk join gas fee-nya. Untuk mainannya sendiri nanti EVOS punya layer satu, punya Explorer sendiri, punya wallet sendiri, punya DEX sendiri, punya seperti umumnya pada layaknya DeFi pada umumnya seperti itu. Oke, terima kasih infonya sama-sama Pak Seven Pri. Silakan kalau misal ada pertanyaan lagi, kita masih buka pertanyaannya. Oke, batasan 10 juta akun. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk join di EVOS, kita bisa memilih DEP 35, di mana nanti totalnya berarti kita punya totalnya adalah 35 plus satu akun, yaitu 36 gitu. Untuk batasan akun yang available untuk airdrop itu adalah 10 juta. Nah, 10 juta itu perhitungannya dari mana? Perhitungannya dari semua user yang join baik akun utama maupun debt. Jadi misal ada user join 35 akun debt, ya kan? 35 akun debt dengan satu wallet utama, yaitu 36, berarti dihitung 36, bukan dihitung satu wallet. Jadi hitungannya bukan per wallet, tapi hitungannya adalah total wallet plus debt yang join. Nah, EVOS ini apa masih satu jamaah atau satu perusahaan induk dengan CTCP dan Tiger AI? Tidak, Pak. EVOS ini seperti yang saya terangkan tadi, EVOS, sebentar saya share screen kembali. Oke. Nah, EVOS itu adalah blockchain hasil kerjasama dengan sinergi atau kerjasama antara C2E, ya kan, dengan EVOS. Jadi C2E dan EVOS yang pertama C2E mendapatkan investasi dari G3 partner. Terus dari G3 partner menginginkan untuk C2E membuat blockchain sendiri. Nah, lahirlah EVOS. Nah, EVOS dan C2E ini bekerja sama untuk mengembangkan EVOS Lab atau mengembangkan blockchain FAM tadi, layer 1 gitu, Pak. Jadi ini tidak ada kaitan dengan Tiger AI, tidak ada kaitan dengan CTCP, ya kan, atau apapun itu tadi, ya kan. Itu tidak ada kaitan. Ini pure murni
airdrop dari blockchain baru, tidak ada kaitan dengan yang lain. Fadli, Bandar Lampung, Resen. Silahkan Pak Fadli, kalau misalnya ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Pak Haidar, salam kenal. Ya, salam Halo, kenal Pak Fadli. Halo, suara kedengaran ya Pak? Insya Allah. kedengeran Pak. Ya, saya mitra baru ini dari Mas Seven Pri yang ngajak. Izin ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tadi EVOS kan disampaikan bahwasanya memiliki blockchain baru, blockchain sendiri maksudnya kan tadi. Betul. Itu nanti setelah airdrop didistribusikan baru blockchain-nya ada atau sekarang sudah ada blockchain-nya, Pak? Oke. Saya jawab langsung atau ada pertanyaan lain, Pak? Dijawab dulu boleh nggak apa-apa? Siap. Oke. Jadi untuk EVOS sendiri saat ini belum ada, Pak, untuk blockchain-nya. Mungkin ya dalam waktu dekat ini nanti saya kemarin dengar infonya dari Pak Julian untuk di 2 minggu ini rencananya nanti wallet akan dirilis walletnya EVOS, ya kan? Sekelas MetaMask lah mungkin seperti itu satu. Terus karena ini adalah jaringan layar sendiri, ya kan, network sendiri, tentunya nanti akan ada explorernya sendiri, akan ada smart contract untuk blockchain-nya sendiri, ya kan, seperti itu. Dan untuk sampai saat ini belum ada info untuk walletnya, untuk blockchain-nya itu di mana, maksudnya di mana, explorernya, linknya di mana itu belum ada, Pak. Mungkin nanti dalam waktu dekat ini kalau saya dapat info akan langsung saya share, langsung saya show off di pas waktu di publik gitu, Pak. Baik, jadi intinya sekarang masih pakai blockchain-nya BSC seperti itu ya? Karena Blockchain-nya BSC dipakai untuk gas fee-nya, Pak, ya, untuk gas fee-nya saja, bukan ya, untuk smart contract. coba diterangkan apa ya detailnya Pak seperti apa? Oke. Karena kami juga kan masih baru nih. Maksudnya gas fee itu, jadi kita smart contract-nya itu sekedar untuk pendaftaran saja gitu ya? Apa seperti Betul, apa? betul. Sebentar saya buka sekalian di mana tadi? Bentar. Bentar, Pak, ya, saya buka sekalian, tadi udah ketutup di EVOS Lab. Baik. Jadi kan untuk di sini. Oke, saya share screen. Nah, jadi yang pertama, EVOS saat ini belum mainnet. Oke, jadi belum ada blockchain-nya, Pak, ya. Oke, itu satu. Terus yang kedua, EVOS saat ini untuk airdrop memakai jaringan BSC. Untuk apa? Untuk menampung gas fee. Nah, jadi ketika kita connect wallet-nya di sini, oke, kita sudah connect. Oke, kita sudah connect di sini. Nah, ini di sini ketika kita join airdrop, ya kan? Nah, ini di sini akan muncul gas fee estimation-nya dalam bentuk BNB. Kenapa seperti itu? Karena, ya kan, untuk sifatnya untuk apa namanya pendataan smart contract itu kan, pendataan user-user itu nanti disimpan di jaringan BSC untuk airdrop-nya. Nantinya setelah airdrop-nya selesai, ya kan, setelah airdrop-nya selesai nanti akan bisa ditukarkan atau bisa diklaim di jaringan mainnet, Pak. Jadi nanti ditukarkan ke native token jaringan mainnet seperti itu. Ya. Terus itu nanti saya simpen dulu itu. Yang selanjutnya apa namanya tadi pendaftaran satu akun tadi, saya baru dapat informasi dari Pak Haidar tadi 35 kedalaman itu apakah wallet tersebut harus mendaftarkan akun-akun lain atau memang pilihan itu langsung misal kita pilih 35 kedalaman maka kita berhak memakan 35 kedalaman atau ada syarat itu Pak?
Oke. Yang pertama, ya kan, yang pertama untuk referral debt. Untuk referral debt, ini bisa milih 0, bisa milih 5, bisa milih 35. Baik. Ini Pak Joko boleh konfirmasi kalau misal salah. Ini tidak Oke. terkait dengan referral yang ke bawahnya. Misal di sini Oke. milihnya 5, berarti tidak pengaruh kan ke bawahnya itu maksimal 5 kan Pak? Tapi ke bawahnya bisa sampai 35 kan Pak? Oke, Bukan. bisa saya bantu jawab, Ya, Pak? Iya. Ya, boleh, boleh. gimana Pak tadi Pak pertanyaannya Pak? Ulang lagi Pak. Pertanyaan. Misalnya kita mendaftarkan akun kita, wallet kita itu, kan itu ada pilihan, ada 5, 15, 25, Ya, 35. Jadi betul, pertanyaannya, ya, contoh saya pilih 35 gitu kan. Apakah betul. otomatis akun tersebut bisa makan 35 kedalaman atau harus ada syarat dulu mensponsori Otom- 35 akun gitu? otomatis. Jadi wallet itu nanti otomatis memakan ke 35 level ketika Anda mensponsori siapapun. Dari berapa ratus orang pun itu kedalaman 35 akan kemakan pada level kedalaman 35 kemakan yang wallet pertama tadi, Pak. Jadi Oh, tidak jadi ada syarat lagi. Contoh, nggak pakai pilih. ketika Bapak salah memilih 5 bukan yang 35, otomatis akun itu ketika mensponsori berapapun itu cuma mendapatkan referral kedalaman 5 level saja, Pak. Oh, Dan oke, jadi oke, itu oke. menentukan. Pilihan pertama itu menentukan karena ketika sudah milih itu tidak bisa diulang lagi, itu syaratnya harus bikin wallet di bawahnya lagi, milih baru 35 gitu, Pak. Oh, Oke. siap. Karena kemarin saya nggak dipahamkan seperti itu. Jadi saya malah nggak Iya. pakai kedalaman, masih 0 tandanya. Ya udah kalau gitu saya Oh, buat. kalau 01. Buat Berarti kalau buat 0 akun itu lagi. baru satu akun, Pak. Otomatis Bapak nyponsori berapapun orang, cuma dapatnya level 1 aja, satu level kedalaman. Bonus Ya, referralnya. Seperti baik, itu, Pak. baik. Ada yang tanyakan lagi, Pak? Oke, oke, oke. Sementara itu dulu sih. Siap. Oke, siap. Ya, Oke, terima Oke, Pak. kasih. Sama-sama, Oke, Pak. oke, oke. Terima kasih Pak Joko atas bantuannya. Jadi, Sama-sama, Pak Idar. jadi misal Bapak Ibu kemarin sudah terlanjur 5 gitu, apakah bisa dirubah? Tidak bisa dirubah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal pilihnya adalah 5, berarti maksimal 5 kedalaman. Kalau misal milihnya adalah 35, berarti bisa dapat ribet dari 35 kedalaman. Seperti itu. Oke. Oke, silakan kalau misal ada pertanyaan lagi dari chat. Tadi saya lihat di chat ada pertanyaan, silakan. Jumlah debt bisa diketik 7, 13, 21, tidak harus 5, 10, 15. Mengukur keinginan dengan betul Pak Seven Pri. Terima kasih atas informasinya. Jadi misal di sini gitu kan ya, kita mau nulisnya adalah 20 ya kan, 21 ya kan, 35 gitu kan ya. Misal 100, nah tidak bisa, maksimalnya 35. Jadi memang maksimalnya di 35. Saran saya sih tadi di sini ya kan, tadi di sini untuk membuat akun lebih baiknya gitu, lebih baiknya silahkan di prepare ya, di prepare misal dari 1 sampai ke bawah ada 35 akun, di 35 akun ini nanti masing-masing join 35 itu malah lebih baik. Kenapa? Berarti dari akun ini ketika ada akun nih ya kan, ketika ada akun yang dibagikan ini otomatis memberikan reward sampai ke level 1. Jadi misal yang di-share akun yang 35, di-share ke Facebook, di-share ke Twitter, di-share WA, ini dapat ref baru. Otomatis yang dapat otomatis yang dapat adalah semuanya. Dari 35 sampai nomor 1 itu sudah dapat referralnya 3 semua. Misal yang di New Ref ini dia join 3 gitu. Dia join 35. Berarti kan 35 kali 5. Oke, 35 kali 5 kan 175. Nah, 175 ini bisa dinikmati sampai level 35 ke atas. Berarti kita kali 35 berarti totalnya dapat 6.000. Nah, dapat 6.125. Misal ada yang join di bawah sini. Seperti itu. Ada pertanyaan dari
pilihan debt tadi, biaya gas fee-nya beda-beda. Betul, biaya gas fee-nya beda-beda. Sama rata-rata per 2.000 per akun. Kalau 1 plus 35 berarti 36.000, 36 kali 2.000, betul. Jadi untuk fee-nya seperti yang terlihat di sini itu berbeda-beda. Misal kita tulis di sini join 20, otomatis nanti dapatnya 0,00031 BNB, bayarnya segitu. Misal di sini tulis 35, ya otomatis menyesuaikan seperti itu. Oke, silakan kalau misal ada pertanyaan lagi, kita masih buka pertanyaan 3 penanya, silakan. Ya, Firna ya. Ya. Silakan Boleh, Pak Om, boleh, Om. Munjiah. Kalau mau tanya silakan. Ini Om. Oh, enggak, sudah paham, Pak. Tenang, masih Oke. ada diundang. Wah, ini Pak Kaji nih. Oke, aman-aman Pak Munjiah. Terima kasih sudah saling sapa. Silakan yang mau menyapa atau mungkin ada pertanyaan. Pak Eko Susanto, mungkin ada pertanyaan. Oke, jadi kalau misal belum ada pertanyaan, saya sedikit cerita terkait potensial, Pak ya. Jadi kalau kita bicara eh, apa namanya Ethereum price, nah kita bisa melihat di sini, ini adalah pionir dari blockchain layer 1, ya kan? Pionir blockchain layer 1 yang awalnya Ethereum awalnya dulu memang presale di harga $10, kalau nggak salah $10, $5, tapi ini bisa jadi acuan. Nah, bisa jadi acuan bahwa harga itu bisa bertumbuh. Termasuk untuk EVOS. EVOS itu di awal dari Pak Julian infonya di harga $0,1 sampai $0,5. Tentunya ini nanti juga bisa tumbuh naik seiring dengan apa? Seiring dengan pertumbuhan dari eh, proses bisnisnya. Dari misal DeFi-nya mungkin nanti bisa upgrade gitu kan ya, misal nanti penggunanya bisa mencapai puluhan juta, ditambah lagi misal nanti listing di exchange-exchange besar gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong untuk kenaikan harga dari EVOS seperti itu. Oke. Untuk strateginya sendiri dari airdrop, nah tadi kita ke sini kan ya. Oke, strateginya sendiri dari airdrop. Kalau misal nanti ya, seperti Pak Fadil tadi, rencananya misal bikin 35 akun kedalaman dengan totalnya 35 akun ke bawah, nah itu estimasinya mendapatkan totalnya 192.675. Ini hanya dari klaim airdrop-nya. Terus dari referralnya mendapatkan 64.260 dengan total estimasi 256.935. Ini kalau membuat 35 akun dengan 35 debt. Ini belum terhitung ketika nanti mendapatkan referral-referral di bawah-bawahnya. Itu pasti bisa lebih cepat. Contohnya kayak tadi saya cerita di sini. Saya cerita di sini. Di sini, ya, di sini misal nih ada new ref, langsung ke atas gini, dia join nggak usah banyak-banyak, dia join satu eh, satu account plus 35 debt. Oke, kita hitung di sini. Oke, dia berarti totalnya ada 35, sorry 36 kali 3 berarti 108. Ya, 108. Karena ini 36 account ini kita bikin
atau istilahnya apa ya, tusuk sate lah kalau Pak Joko bilangnya itu istilahnya tusuk sate. Ini kan berarti nanti dapatnya adalah totalnya 35 juga kali 108. Sorry, 35 kali 108. Nah, 35 kali 108 totalnya menjadi 3.780. Nah, sekian. Berarti ketika ada orang join satu aja, Pak, itu udah mendapatkan 3.780 dari referralnya. Dari referralnya ini loh, Pak. Nah, ini ya misal dari sini ternyata tambah banyak yang di bawah sini ya. Nah, tentunya nanti karena kita ambil semua ya, kita bisa dapat semuanya. Misal orang ini ternyata bikin 35 akun lagi. Nah, otomatis juga nanti dapatnya juga bisa lebih banyak. Seperti itu. Oke, kalau untuk yang tadi ada pertanyaan pertanyaan apakah saat ini sudah mainnet apa belum? Saat ini memang belum mainnet, Pak ya, seperti saya ceritakan tadi. Tetapi yang saya sudah infokan kembali, EVOS ini sebenarnya sudah mainnet, tetapi memang untuk RPC-nya sudah mainnet dalam artian berarti sudah terdaftar, berarti sudah pasti akan mainnet gitu. Nah, itu untuk RPC-nya sendiri sekarang masih mode maintenance. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat sudah bisa online untuk dilihat, untuk di show off. Kita lihat bareng-bareng seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan kalau tidak ada, silakan ya yang mau bertanya. Silakan, misal ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini. Jadi untuk penggarap CTC Plus ini beda sistem kedalaman juga dengan EVOS. EVOS sistem tusuk sate, satu mensponsori, dua mensponsori tiga, betul, dan seterusnya. Karena kalau langsung satu mensponsori 30 wallet, di bawahnya dengan satu ref yang sama sudah saya coba 11 wallet, wallet satu tidak dapat new ref 3 kali 10. Betul, Pak. Kalau kalau buat lebih dari satu, apa harus ke wallet lain? Maaf, pendatang baru. Tidak apa-apa, Pak Yonzon. Untuk tadi yang di sini, oke, yang di sini, ini tadi kan kita bisa membuat, ya, kita bisa membuat 35 akun, sorry, 35 wallet, 35 wallet dengan masing-masing satu wallet adalah 35 DEP. Oke. Ini boleh dibuat, ini boleh dibikin dalam satu wallet. Misal terbiasa pakai MetaMask, boleh pakai MetaMask semuanya gitu. Misal terbiasa dengan TP ya kan, nanti bisa bikin multi account di TP. Seperti itu. Tidak masalah. Mau pakai Phantom pun juga tidak masalah. Aman, Pak. Dan boleh dalam satu HP. Boleh dalam satu HP. Tidak masalah. Aman. Nah, yang tidak boleh itu hanya sosial medianya saja. Misal ini bikin wallet 1 sampai wallet 35 dengan satu sosial media itu tidak diperbolehkan. Saran saya kalau misal strateginya sih fokus banyak-banyakin wallet aja. Terkait dengan tax ya tetap join tapi additional aja. Untuk yang terakhir aja, untuk wallet yang terakhir aja yang join. Begitu. Maaf baru gabung belum paham. Yang belum pahamnya di mana, Pak? Sudah ada yang ditanyakan mungkin? Sudah join untuk airdropnya apa belum, Pak Muhammad Khair Batam?
Akan Mat. Ini Oh, oh belum join. Ya kalau belum join nanti bisa ke link yang ada di sini, Pak. Nah, di EVOS airdrop, ya kan? Di EVOS airdrop ini nanti join. Nah, ketika sudah masuk ke sini, nanti Bapak bisa melakukan connect wallet, ya kan? Connect wallet. Setelah connect wallet, nanti bisa eh, melakukan login dan join airdrop. Nah, join airdropnya nanti di sini. Nah, untuk satu account, satu wallet bisa join sampai 35 kedalaman. Dari awal sampai akhir belum paham seperti apa prospek ke depannya. Kalau untuk prospek ke depannya, Pak, tadi sudah saya jelaskan sih sebenarnya untuk EVOS-nya sendiri. Untuk EVOS-nya sendiri mungkin besok bisa join untuk lebih awal, Pak ya. Ini kalau jelasin semua 1 jam lagi nih, Pak. Tapi poinnya gini, EVOS ini adalah layer 1 blockchain, di mana ini airdrop yang menurut saya sih cukup bagus. Kenapa? Karena rata-rata airdrop itu kan biasanya bikin token, Pak ya. Misal Hamster itu kan bikin token, suruh ngetap-ngetap nanti dapat token gitu. Kalau di sini enggak, kita nanti bisa mendapatkan token yang setara atau token yang levelnya itu sama dengan Ethereum, sama dengan BSC, sama dengan Polygon, Matic gitu kan ya. Ini berarti kan satu langkah lebih atas lah daripada airdrop yang kemarin gitu. Itu satu di situ. Terus EVOS ini juga didukung oleh C2A, di mana C2A ini dapat pendanaan dari G3 partner untuk pengembangan RWA. Nah, berarti kemungkinan besar nanti EVOS kedepannya dipakai menjadi implementasi untuk RWA, reload asset gitu, Pak. Nah, berarti kalau misal seperti ini bagaimana ya? Kita bisa bisa bilang kalau kedepannya untuk RWA-nya ini bisa diimplementasikan ke jaringan EVOS. Untuk wallet yang disarankan pakai jaringan apa ya? Apa semua bisa? Untuk walletnya bisa pakai apapun. Yang penting support jaringan BSC. Kenapa? Karena untuk gas fee join airdropnya itu pakai BSC. Untuk developer daerah mana? Untuk developernya sendiri, saya kurang tahu dari developernya, tetapi tim utamanya dari Dubai, Pak. Dari apa namanya? Dari C2E. C2E itu dapat partner dari Dubai gitu, Pak. Untuk country manager Asianya kemarin Pak Julian Pratama di Zoom pertama sudah muncul gitu. Nah, ini dapat gambaran dari Pak Seven Pri. Nah, ini saya preview. Nah, ini adalah kompetitif benchmark dari EVOS untuk perbedaan lah kalau misal kita bicara terkait dengan TPS, terkait dengan kecepatan blok, terkait dengan apa namanya block time dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat metriknya. EVOS itu untuk TPS up to 50.000, berbeda dengan Ethereum yang cuma di 30 30 transaction per detik gitu. Untuk block time-nya sendiri ada 10 detik, untuk Ethereum 12 detik. Nah, untuk yang kira-kira untuk yang mirip-mirip ada di Solana sebenarnya. Nah, ini bisa dibayangkan EVOS itu kecepatan bisa mirip atau bisa selevel dengan Solana gitu untuk kecepatan dari TPS-nya. Untuk validatornya sendiri 25 sampai 100.000 dan gas fee ini termasuk murah. Kalau kita bandingkan dengan gas fee yang rata-rata saat ini ada, itu bisa selevel dengan Solana di 0,001, 0,025 finality untuk bloknya di 2 detik. Kan kita sudah bisa langsung klaim ya ini. Nanti setelah waktu habis apakah harus klaim lagi atau langsung masuk wallet. Nah, untuk kedepannya pasti harus klaim lagi. Kenapa? Karena nanti akan ada di jaringan natifnya EVOS, Pak, bukan di jaringan BSC. Jadi yang didapat ini sebenarnya representatif token di jaringan BSC. Nah, ke depan nanti kalau misal sudah mainnetnya sudah on, nanti bisa klaim lagi di jaringan EVOS. Mungkin sekali-kali CO-nya bisa bagi layar, Pak, biar mantap. Ya, bagi apa ini? Oke, 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 oke. Oke, seperti itu. Kalau EVOS memang
cukup bagus untuk next-nya karena termasuk layer 1 lah. Jadi tidak menginduk layer yang lain. Oh, Pak Munjiah, yang Madura tadi ya. Oke, Pak Munjiah. Pak Kaji nih, Pak Kaji Munjiah. Dari kapan mulainya? Untuk EVOS sendiri ini sudah di hari ke-4, Pak. Hari ke-4. Berarti kalau dari sini, oke, dari sini, ini bisa dilihat di depan countdown-nya itu 86 hari lagi untuk blockchain airdrop-nya selesai. Jadi airdrop-nya itu 90 hari, ini masih sisa 86 hari. Seperti itu. Oke, sekiranya waktu sudah cukup untuk moderator bisa saya kembalikan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa nanti besok join di Zoom Meet ya, siang. Oke, terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke moderator.